Maka sekali lagi poin yang ketiga tadi disebutkan bahwasanya cara kita mengetahui bahwa Allah itu sayang sama kita adalah kita semakin taat sama Allah atau tidak. Terutama salah satu contohnya adalah para laki-laki ini. Para laki-laki, tujuan dibangunnya musola atau masjid adalah untuk dimakmurkan. Untuk dimakmurkan. Dimakmurkannya itu bukan hanya pada sholat maghrib dan isya. Akan tetapi seluruh waktu sholat itu untuk dimakmurkan. Maka kalau misalnya sebagai laki-laki, hendaknya dia itu sholat 5 waktu di masjid. Selama dia itu tidak ada udzur, tidak ada alasan. Maka ketika kita itu malah malas untuk sholat jamaah di masjid, hati-hati. Bisa jadi Allah itu tidak sayang sama kita. Terus yang kedua, contoh yang lain lagi. Sebenarnya semakin banyaknya kita ngaji, semakin banyaknya kita dengar tausiah, apalagi kalau misalnya kayak sekarang Rabiul Awal gitu ya, atau bulan Mulut, kita itu sering dibacakan barzanji, ya bener ya, sering adain mulutan bahkan sampai pengajian. Hendaknya setiap tahun itu cinta kita kepada Nabi kita itu semakin tinggi. Dan bukti cinta kita semakin tinggi kepada Nabi adalah kita lebih cinta kepada contoh-contoh yang diberikan oleh Nabi. Salah satunya adalah misal ketika dia itu memulai adab makan, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam makan itu menggunakan tangan kanan. Seharusnya sudah berpuluh-puluh tahun dia belajar tentang barzanji, dia belajar tentang muludan. Seharusnya dia itu semakin semangat untuk makan dengan tangan kanan, bukan malah sebaliknya, bukan malah sebaliknya. Justru kalau misalnya kita makan masih pakai tangan kiri, pertanyaannya adalah Allah itu sayang sama kita enggak? Karena sekali lagi barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka Allah akan membaguskan agamanya. Begitu juga untuk yang perempuan-perempuan. Apakah semakin taat sama suaminya atau tidak? Atau bahkan malah tambah memberontak sama suaminya. Ini sekali lagi kita tanya pada diri kita masing-masing. Maka dari itu, saudara-saudara rahimanallah, ini pelajaran yang paling penting. Padahal Rasul bersabda itu cuma satu baris. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka Allah akan membaguskan agamanya. Maka sebaliknya, barang siapa yang tidak dikehendaki oleh Allah kebaikan, barang siapa yang tidak dikehendaki Allah untuk dia itu masuk surga, maka Allah biarkan dia dalam agama yang biasa-biasa saja, atau bahkan agamanya itu tetap buruk. Sekali lagi, itu pelajaran yang sangat penting buat kita, agar kita bermurojaah, agar kita bermuhasabah, agar kita selalu introspeksi terhadap diri kita, jangan mengintrospeksi orang lain. Introspeksi diri kita dulu. Hasibu qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum kalian itu dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena waktunya lebih daripada 7 menit, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.